Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Rabu 7 September 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai informasi seputar Jawa Barat. Di antaranya, Organda sikapi kenaikan BBM. Tarif angkot di Bandung naik Rp1.000. BNNP Jabar gagalkan penyeludupan narkoba. Baik saudara, selain berita utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lainnya seputar Jawa Barat. Bersama saya, Fauzia Sahrullah, dan inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Baik saudara, kita awali informasi utama dari Cirebon. Organisasi Angkutan Darat atau Organda Cirebon, Jawa Barat memastikan seluruh angkutan dan angdes di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon tidak ada aksi mogok massal dan turun ke jalan. Para sopir angkot di kota dan Kabupaten Cirebon menyepakati penyesuaian tarif baru dalam musyawarah bersama di kantor Organda Cirebon menyikapi dampak kenaikan BBM bersubsidi saat ini. Penyesuaian tarif ini meliputi penumpang umum dari sebelumnya Rp4.000 kini menjadi Rp6.000 untuk jarak jauh ataupun dekat. Sedangkan untuk pelajar, tarif dikenakan Rp4.000 dari tarif sebelumnya Rp3.500. Penyesuaian tarif baru ini masih bersifat sementara hingga usulan ini mendapat keputusan langsung dari Wali Kota Cirebon. Organda Cirebon memastikan para sopir angkot ataupun aganes di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon tidak melakukan aksi mogok massal dan turun ke jalan dalam menyikapi dampak kenaikan BBM. Jadi sebenarnya penyesuaian tarif itu bukan kenaikan, hanya penyesuaian. Nah, kami di kota Kabupaten Cirebon tidak ingin terjadi adanya pemogokan, makanya dari hari Sabtu sudah komunikasi ya dengan teman di jalur lapangan, dan hari Senin kita kumpul, kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya adalah ini usulan mereka, ya kan? Tarif umum Rp6.000, tarif pelajar mahasiswa Rp4.000. Sementara itu, sopir angkot mengaku kenaikan BBM ini sangat memberatkan dan meminta pengertian agar penumpang bisa menyesuaikan dengan tarif baru. Sopir angkot itu Pak ya, kalau BBM naiknya kita juga berat ya. Cuman ya penumpang juga kadang-kadang berat bayarnya. Pertama kan anak sekolah. Ya ini kan udah keputusan dari pemerintah ya. Kita nggak bisa menghindar. Ya semua juga butuh kebutuhan kan, bukan pokok kan. Para sopir angkot hanya bisa berharap adanya penyesuaian tarif baru ini tidak berdampak pada sepinya penumpang. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bandung dan pengusaha angkot menyepakati kenaikan tarif angkutan kota atau angkot sebesar Rp1.000. Nantinya kesepakatan tersebut akan diusulkan ke Wali Kota Bandung yaitu Yana Mulyana untuk ditetapkan sebagai keputusan Wali Kota. Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak, hampir seluruh harga atau tarif di Bandung mengalami kenaikan. Salah satunya tarif angkutan kota di Bandung. Setelah adanya hasil kesepakatan bersama, kenaikan tarif angkot naik Rp1.000 dari tarif lama. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan. Kenaikan tarif ini bukan semata-mata atas usulan satu kopersi. Hal ini merupakan kesepakatan bersama para pemilik angkot. Meski demikian, kenaikan tarif ini belum resmi, masih menunggu keputusan Wali Kota. Kenaikan tarif ini berlaku sama untuk jarak jauh dan dekat. Misalnya tarif angkot jurusan Margahayu Ledeng sebelumnya Rp4.500, dengan adanya kenaikan tarif akan menjadi Rp5.500. Kesepakatan atau hasil rapat yang tadi pagi kita lakukan. Nah, tetapi harus diingat bahwa itu baru kesepakatan yang nanti itu sebagai bahan yang akan kita usulkan ke Pak Wali Kota untuk bisa ditetapkan. Pihaknya menambahkan kesepakatan kenaikan tarif ini hasil rapat bersama Organda Kota Bandung dan sejumlah koperasi angkutan umum.
Usulan kenaikan tarif pun awalnya beragam dari 20% hingga 60%, namun daya beli masyarakat menjadi salah satu pertimbangan. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Dampak kenaikan harga BBM, sopir angkutan umum di Kabupaten Tasikmalaya naikkan tarif meski sepi penumpang. Para sopir mengaku tak ada pilihan lain selain menaikkan tarif untuk mengurangi biaya operasional. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang berlaku sejak hari Sabtu 3 September 2022 berimbas pada kenaikan tarif angkutan umum di Kabupaten Tasikmalaya. Para sopir angkutan mengeluh karena kenaikan harga bahan bakar minyak membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengisi bensin, sementara jumlah penumpang semakin menurun. Agus Yani, salah seorang sopir angkutan umum, mengaku tak ada pilihan lain selain menaikkan tarif setelah harga BBM naik. Meskipun tarif yang dinaikkan tidak terlalu tinggi berkisar Rp1.000, namun berimbas terhadap semakin sepinya penumpang. Naiknya kisaran 1.000. Rp1.000. Itu sebelumnya udah ada keputusan dari Organda atau seperti itu? Kalau naik 1.000 itu keputusan dari Organda. Oh, udah ada keputusan dari Organda. Terus dampak dari BBM naik sendiri berdampak gak Pak sama penumpang? Apakah justru ramai atau justru menurun Pak? Nah, kurang lah, menurun. Hal berbeda diberlakukan pengurus angkutan antar kota antar provinsi AKAP dan antar kota dalam provinsi AKDP. Tarif angkutan bus AKAP dan AKDP Prima Jasa masih berlaku normal meski harga BBM naik. Mereka masih menunggu keputusan dari pusat terkait penyesuaian tarif. Kalau masalah dampaknya belum ada ya, cuman permasalahan kenaikan tarif kalau di Prima Jasa nggak bisa seenaknya, harus ada dari atas gitu. Pasca harga BBM naik, pengusaha angkutan umum di Kabupaten Tasikmalaya akan menaikkan tarif ongkos sebesar 30%. Kenaikan harga tarif ongkos 30% itu disesuaikan dengan naiknya harga BBM yakni sebesar 30%. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi lain akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. Angkutan Elf mogok beroperasi. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Pasca kenaikan harga BBM jenis solar serta belum ada ketentuan tarif membuat sopir angkutan Elf jurusan Kuningan Cirebon di Cikijing, Jawa Barat melakukan aksi mogok massal. Akibatnya ratusan siswa terlantar tidak adanya angkutan Elf yang beroperasi dan harus diangkut oleh petugas kepolisian Polres Kuningan. Seperti inilah ratusan pelajar SMK di Kuningan, Jawa Barat terlantar menunggu angkutan Elf jurusan Kuningan Cirebon, Jawa Barat di Jalan Raya Cirendang, Kuningan. Mereka tidak dapat pulang karena tidak ada satupun angkutan Elf yang beroperasi. Para siswa ini enggan naik angkot lain karena tidak sampai tujuan serta harus menambah ongkos lagi. Mendapat laporan warga, petugas Satlantas Polres Kuningan mendatangi lokasi pelajar yang terlantar. Petugas meminta kepada siswa untuk naik ke mobil patroli untuk diantar ke rumah di daerah Beber, Cirebon. Salah seorang siswa mengaku sudah menunggu lama untuk pulang ke rumah usai belajar di sekolah. Namun angkutan Elf yang biasa ia tumpangi tak kunjung datang karena mogok beroperasi.
Sementara salah seorang sopir angkutan Elf mengatakan sejak dari pagi sejumlah sopir angkutan Elf melakukan aksi mogok massal pasca naiknya harga BBM jenis solar. Mereka keberatan dengan naiknya harga solar dan belum ditentukannya harga tarif penumpang. Sekarang nggak ada Elf lagi? Sekarang juga sama. Berarti sekarang pulangnya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Mau dijemput atau gimana? Tapi udah tahu. Kalau dijemput mah jauh. Nggak ada yang ngajemputnya juga. Mereka meminta agar tarif jurusan Kuningan Cirebon dinaikkan dari Rp12.000 menjadi Rp14 sampai Rp15.000. Untuk anak sekolah dari Rp3.000 menjadi Rp4.000. Para sopir ini terpaksa memasukkan mobil Elf ke garasi masing-masing sambil menunggu kepastian tarif ongkos dari pihak terkait. Demikian dilaporkan Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat. Harga BBM naik, organisasi kemahasiswaan turun ke jalan. Selain menolak kenaikan harga BBM, para mahasiswa menolak dialog dengan DPRD. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Majalengka menggelar unjuk rasa. Mahasiswa PMII Kabupaten Majalengka merespon kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan mendesak menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Dalam aksinya yang berlangsung di Tugu Perjuangan depan DPRD Majalengka nyaris ricuh. Mahasiswa membakar ban bekas di hadapan wakil rakyat dan aparat kepolisian yang berjaga mengamankan jalannya demo. Akibat kepulan asap ban bekas, seorang mahasiswa jatuh pingsan dan dibopong aparat kepolisian ke tempat yang lebih aman. Jalan protokol Kiai Haji Abdul Halim sempat diblokir mahasiswa dengan pengawalan Satlantas Polres Majalengka. Menolak secara tegas atas yang dikeluarkan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Karena akan berdampak buruk terhadap masyarakat kecil tentunya. Menyampaikan tuntutan mereka ini ke pemerintah pusat karena kebijakannya kan bukan kebijakan pemerintah daerah kan. Itu aja sih, hanya ya saya tidak menilai jumlah atau segalanya ya, yang tidak animo mereka. Untuk membersihkan jalan, protokol petugas damkar dikerahkan dengan menyemprotkan air ke beberapa titik. Demikian dilaporkan Edwarus Pendi, TVRI Jawa Barat. Saudara Jawa Barat, hari ini kita jeda sejenak dengan informasi lain, diantaranya istri Verdi Sambo jalani pemeriksaan. Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang dapat Anda akses melalui kanal YouTube kami yaitu TVRI Jawa Barat atau melalui aplikasi TVRI Klik. Kita ke informasi selanjutnya. Putri Chandrawati serta ART Susi akan jalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan di Puslap 4 Bareskrim Polri Sentul Babakan Madang. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi saat dikonfirmasi awak media. Beginilah suasana di Puslap 4 Bareskrim Polri Sentul Babakan Madang pada Rabu siang. Tampak lalu lalang kendaraan melintas di depan pintu gerbang tersebut. Petugas di lokasi mulai melakukan pengetatan penjagaan tepat di depan pintu gerbang masuk Puslap 4 Bareskrim Polri Sentul Bogor, Jawa Barat. Rencananya istri Verdi Sambo B serta ART Susi akan menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector pada Selasa 6 September 2022. Sementara itu Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf sudah melakukan pemeriksaan dengan metode alat lie detector beberapa hari kemarin. Seperti diketahui, Brigadir Yosua tewas dengan luka tembakan di tubuhnya. Penembakan itu terjadi di rumah dinas Verdi Sambo, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dalam kasus ini, 5 orang ditetapkan tersangka. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Irjen Pol Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, serta Putri Chandrawati. Rencananya Verdi Sambo akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Puslap 4 pada hari ini.
Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 21 kg paket ganja dan sabu-sabu melalui jasa ekspedisi pengiriman barang. 4 orang tersangka yakni ES, EN, MR, dan SN berhasil diringkus petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat Selasa 6 September. Keempatnya diringkus setelah terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu dari kota Medan, Sumatera Utara menuju sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Indramayu, Bogor, dan Depok. Modus operasi yang mereka gunakan yakni menyembunyikan barang haram tersebut di antara paket barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 20 kg narkoba jenis ganja, 1 kg sabu-sabu, serta 200 butir pil ekstasi. Yang pertama itu jenis ganja untuk BNNP Jawa Barat sendiri 13 kiloan ditambah dari Polda Jawa Barat yaitu seberat 7 kilo. Kemudian ditambah ekstasi sebanyak 200 butir. Kemudian untuk sabunya yang di BNNP Jawa Barat sebanyak 1 kilogram sabu. Selanjutnya, barang bukti 21 kg narkoba dimusnahkan menggunakan mesin pembakar insinerator. Sementara untuk keempat tersangka akan dijerat dengan pasal 115 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Penyakit tersebut ditimbulkan dari gigitan nyamuk. Untuk mencegah wabah DBD, tim medis dari Puskesmas Padaherang Kabupaten Pangandaran mendatangi rumah warga untuk memberikan edukasi. Satu persatu rumah warga yang berada di 8 desa di wilayah Kecamatan Puskesmas Padaherang didatangi oleh tim medis. Kedatangan tim medis tersebut bertujuan untuk pencegahan DBD, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih. Menurut Kepala Puskesmas Padaherang, Haja Suryati, untuk kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Padaherang sempat mengalami kenaikan. Untuk itu, Puskesmas Padaherang menurunkan tim medis ke lapangan dan mendatangi rumah warga yang tersebar di 8 desa. Kedatangan tim medis ke rumah warga bertujuan untuk pencegahan kasus DBD. Selain itu, tim medis sekaligus membersihkan rumah warga serta tempat-tempat yang dianggap sarang nyamuk yang berbahaya. Kasus demam berdarah lumayan meningkat dari bulan Juli sampai sekarang, sehingga kami mengadakan PSN ini untuk mencegah DBD tersebut. Sasarannya kepada masyarakat yang ada positif demam berdarah, titiknya yang ada positif dulu, dan umumnya untuk seluruh desa. Dengan diturunkannya tim medis ke lapangan di 8 desa, warga masyarakat diharapkan menerapkan pola hidup sehat. Demikian dilaporkan Entang Saiful Rahman, TVRI Jawa Barat. Ratusan warga Kecamatan Ciberem yang merupakan ahli waris tanah di wilayahnya menggelar unjuk rasa damai menuntut pengembalian hak atas tanahnya yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Unjuk rasa damai ahli waris ratusan warga Kecamatan Ciberem, Kota Bandung diisi dengan aksi long march dan berkumpul serta berorasi di kawasan sekolah BPK Penabur Kecamatan Ciberem. Menurut salah seorang ahli waris warga Kecamatan Ciberem, Eris, unjuk rasa damai ini dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah mereka dapat kembali, mengingat status tanahnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dikatakan hak atas tanah warga Ciberem ini telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jabar, Kasasi PK Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dasar kita melakukan aksi demo ini terkait dengan tanah milik ahli waris Dimas Ence alias Osa yang dikuasai selama berpuluh-puluh tahun oleh pihak-pihak tergugat yang ada di lokasi Ciberem tersebut berdasarkan Ehendom Perponding 3322 dan 3324. Nah, dasar kami melakukan aksi ini adalah berdasarkan dari putusan Anmaning. Jadi mereka dari pihak tergugat sudah kami panggil sudah 2 kali dipanggil, namun mereka mengabaikan, tidak ada itikat baik untuk datang. Sementara itu, menurut pengacara ahli waris ratusan warga Kecamatan Ciberem, dari Semana Daik,
Hak atas tanah dari ahli waris ratusan warga Kecamatan Ciberem ini sudah melalui proses persidangan sejak tahun 1985. Bahkan telah ada surat penetapan eksekusi. Untuk itu, maka akan terus dilakukan upaya penyelesaian secara hukum. Hari ini kami demo adalah sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Dan ini proses persidangan ini, proses perkara ini sudah sejak tahun 1985. Bahkan sudah ada penetapan eksekusi. 2 kali unmanning, ya, 2 kali pemanggilan terhadap para pihak sana yang sudah dinyatakan kalah di dalam putusan itu. Aksi unjuk rasa damai ahli waris tanah ratusan warga Kecamatan Ciberem yang berlangsung tertib dan damai akan terus dilakukan hingga hak atas tanah milik mereka dapat kembali. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Saudara Jawa Barat, hari ini kita jeda sejenak dengan informasi lain diantaranya. TVRI Jawa Barat dan BTN jalin kerjasama. Terima kasih banyak saudara, kita lanjutkan Jawa Barat hari ini bersama saya Fauzia Sahrullah. Kita ke informasi selanjutnya. TVRI Stasiun Jawa Barat bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara atau BTN Kantor Cabang Bandung tentang program BTN Solusi pada Selasa siang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Kerjasama antara TVRI Stasiun Jawa Barat dengan BTN Cabang Bandung tentang program BTN Solusi ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilakukan Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat Akbar Sahidi dengan Branch Manager Bank BTN Cabang Bandung Nuridlo di Kota Bandung Selasa siang. Program BTN Solusi merupakan program yang memberikan solusi bagi instansi atau lembaga untuk mengelola tabungan payroll, gaji dari karyawannya sekaligus memberikan beragam manfaat yang dapat mendukung kebutuhan finansial bagi instansi dan karyawan. Menurut Branch Manager Bank BTN Cabang Bandung Nuridlo, kerjasama antara BTN Cabang Bandung dengan TVRI Jawa Barat melalui program BTN Solusi meliputi pengembangan operasional dan pelayanan perbankan. Ridlo menjelaskan pihaknya memberikan sejumlah pelayanan, diantaranya pembayaran tunjangan kinerja, pelayanan kredit pemilikan rumah atau KPR BTN, pelayanan kredit untuk pegawai, serta pelayanan-pelayanan tambahan lainnya yang dibutuhkan TVRI Jawa Barat. Sore ini kita sudah resmi bergabung dalam skema kerjasama BTN Solusi, di mana BTN Solusi ini adalah sebagai salah satu program pengembangan operasional kita antara Bank BTN dengan TVRI. Ridlo berharap kerjasama ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama bagi BTN untuk memperluas jaringan pasar yang dapat disebarkan oleh media, salah satunya TVRI Stasiun Jawa Barat. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Pasca pandemi COVID-19, perguruan tinggi kini bisa kembali menggelar kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa barunya. Seperti di UNWIM, misalnya lebih dari 600 mahasiswa baru mengikuti kegiatan tersebut. Meredanya pandemi COVID-19 memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk kembali bisa menggelar kegiatan pengenalan kampus bagi para mahasiswa barunya. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti halnya yang dilakukan di Universitas Uyana Mukti UNWIM. Sebanyak 600 lebih mahasiswa baru UNWIM dari 4 fakultas yakni Ekonomi, Kehutanan, Pertanian, dan Teknik mengikuti kegiatan pengukuhan sebagai mahasiswa baru sekaligus masa pengenalan kampus secara hybrid dengan memadukan offline dan online. Hanya sekitar 30% saja mahasiswa yang hadir di kampus, sisanya mengikuti kegiatan secara online. Rektor Universitas Uyana Mukti, Profesor Aiko Mariah menegaskan, walaupun pandemi sempat melanda, namun tingkat minat masuk ke UNWIM tetap tinggi. Untuk kegiatan hari ini, kami tidak bisa menghadirkan seluruh mahasiswa baru karena kondisi masih kita perhitungkan
karena COVID-19 mungkin masih ada sih beberapa ya kasus-kasus, sehingga kami menjaga segala kemungkinan dan hanya menghadirkan sekitar 30% dari seluruh mahasiswa baru untuk tahun akademik 2022-2023. Sementara itu, Ketua Senat UNUIM Dr. Deden Komar Priyatna berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan kampus. Untuk kemajuan Universitas Mukti, kami dari Senat Universitas mendorong dengan meningkatkan sumber daya manusia dan juga mengesahkan atau menyetujui tentang aturan-aturan yang ada yang selama ini aturan itu belum tersosialisasikan dengan baik. Kami minta sosialisasikan. Pada kesempatan ini, mahasiswa baru diberikan pemahaman akan sistem akademik dan kegiatan perkuliahan lainnya. Selain dihadiri para dekanat dan rektorat, kegiatan ini juga dihadiri pihak Yayasan Winaya Mukti. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Pemerintah memastikan penghentian frekuensi TV analog ke TV digital pada tanggal 2 November tahun 2022 di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan agar semua masyarakat bisa menikmati tontonan dengan kualitas gambar yang jernih dan bersih. Pemerintah memastikan migrasi TV analog ke TV digital akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Migrasi ke TV digital dengan menghentikan frekuensi TV analog akan diberlakukan 2 November tahun 2022 ini di seluruh Indonesia. Untuk mendukung program migrasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis penyaluran bantuan set-top box bagi masyarakat tidak mampu di salah satu hotel di Bekasi, Jawa Barat. Pembagian set-top box ini akan dilakukan bertahap dan ditargetkan seluruh masyarakat kurang mampu akan menerima set-top box tersebut. Menurut staf khusus Menteri Kominfo Republik Indonesia Rosarita Niken Widi Astuti, penghentian frekuensi TV analog ke frekuensi TV digital agar semua masyarakat bisa menikmati tontonan dengan kualitas gambar yang jernih dan bersih. Ini adalah merupakan amanat dari undang-undang ya, bahwa Indonesia akan mengakhiri siaran TV analog itu paling lambat tanggal 2 November 2022. Nah, masyarakat tentunya kami himbau untuk beralih ke siaran TV digital. Migrasi TV analog ke TV digital cukup dengan menambahkan set-top box bagi masyarakat yang masih menggunakan TV tabung dan belum mendukung sistem TV digital. Demikian dilaporkan Tony Triadi, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mari pindah ke siaran TV digital, bersih gambarnya, jenis suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Fauzia Sarullah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.